Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya, yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda. Fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Bersama saya lagi di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Nah, teman-teman, materi kali ini bisa langsung kamu praktekkan. Karena materi kali ini kita akan membahas tentang kehidupan. Dan uniknya semua orang kayaknya pernah deh mengalami hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Emang kita akan membahas apa sih, Kak? Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menjadi ahli sabar dengan cara yang benar. Banyak orang yang mengeluh menjadi sabar, tapi kok dizalimi ya sama orang lain? Nah, berarti ada yang salah tuh. Nah, makanya yuk kita bahas bagaimana caranya menjadi orang sabar yang benar, jadi ahli sabar, supaya tidak dizolimi. Teman-teman, ada banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa sabar itu tidak boleh ada batasnya. Menurut kamu sendiri nih, saya tanya, bener nggak sih sabar itu tidak perlu ada batasnya? Atau mungkin pertanyaannya begini, bagi kamu sabar itu perlu nggak sih ada batasnya? Coba jawab dalam hati, perlu nggak ya? Nah, kebanyakan kamu mungkin akan menjawab, enggak lah Kak. Sabar itu nggak boleh ada batasnya. Karena apa? Kalau sabar ada batasnya, berarti kita gagal dong menjadi manusia yang baik. Betul nggak? Kalau memang pendapat kamu seperti itu, selamat. Itu adalah hasil dari ceramah-ceramah agama yang indah didengar telinga. Jawaban yang paling benar adalah sabar itu harus ada batasnya. Nah, ini dia. Kalau seandainya saya berkata sabar itu ada batasnya, ada beberapa mungkin di antara kamu yang komplain. Gak gitu Kak, gue gak setuju, sabar itu gak perlu ada batasnya lagi. Kalau kita jadi orang sabar, pasti beruntung. Ingat Kak, orang sabar itu disayang Tuhan loh. Bener apa enggak? Jawabannya betul, orang sabar itu memang disayang Tuhan, itu bener sekali. Cuman yang kamu tidak tahu, ahli sabar itu bukanlah orang yang bodoh. Maaf ya. Maksudnya, gimana kalau saya berkata ahli sabar itu, apa yang ada di pikiran kamu pasti muncul gambaran orang yang sabarnya itu tanpa batas. Benar atau enggak? Padahal pengertiannya yang benar dari kata ahli sabar itu adalah ketika kita tahu kapan harus maju, kapan harus mundur dalam hal sabar. Saya ulangi sekali lagi ya, pengertian ahli sabar yang benar teman-teman adalah seseorang yang punya kemampuan baik untuk tahu kapan saya harus terus bersabar, kapan saya harus mengakhiri rasa sabar saya. Itu namanya ahli sabar. Nah, kalau selama ini kan pengertian kamu salah. Ketika ada kata ahli sabar yang di pikiran kamu, orang yang kayaknya diapain aja sabar gitu. Bener nggak sih? Nah, itu yang salah. Itu yang membuat kamu tersesat selama ini. Dan itu juga loh yang membuat kamu, mohon maaf ya, selama ini diinjak-injak oleh orang lain. Coba nih, saya bukannya membuat kamu jadi teringat lagi ya. Ada nggak sih di antara kamu yang sekarang ini lagi terinjak-injak oleh perbuatan orang lain yang semena-mena? Ada nggak di antara kamu yang sekarang lagi merasakan ketidakadilan akibat perilaku orang lain yang melampaui batas terhadap kamu? Ada nggak? Nah,
Ternyata, faktanya perilaku mereka yang melampaui batas itu penyebabnya kamu juga loh. Loh, kok bisa? Ya karena diri kamu salah menafsirkan kata ahli sabar. Nah, sekarang gini ya, saya ingin memberikan kamu bukti dulu bahwa sabar itu perlu ada batasannya. Buktinya adalah begini, dengarkan baik-baik. Ada seorang anak yang kurang ajar sama orang tua. Bayangin deh, ada seorang anak durhaka, kurang ajar nih sama orang tuanya. Kalau orang tua itu sabarnya tanpa batas, orang tua itu akan selalu mengamini semua perilaku anaknya yang kurang ajar. Orang tuanya manut aja. Manut akibatnya apa kalau manut terus? Apa ketika si anak nanti dewasa, anak itu akan berkembang menjadi anak durhaka dan ujung-ujungnya dia akan masuk neraka? Karena perilakunya yang durhaka dengan orang tuanya. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu, salah siapa? Salah anaknya. Betul, salah anaknya. Tapi yang lebih salah lagi adalah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sabarnya tanpa batas, sehingga anak ini tidak mengerti batasan perilaku seperti apa sih yang harus saya lakukan kepada orang tua. Nah, sekarang bandingkan dengan orang tua yang sabarnya ada batasnya. Ketika ada seorang anak durhaka atau kurang ajar nih sama orang tuanya, ketika dia kecil, orang tua itu tahu batasannya. Sabarnya ada. Nah, ketika anak itu sudah melampaui batas, orang tua marah, kamu jangan begitu sama orang tua, itu nggak bagus. Anak itu mungkin nangis, tapi sambil dia nangis, setelah dia nangis nih, dia akan tahu betul bahwa, oh ternyata perilaku ini nggak boleh ya saya lakukan kepada orang tua saya. Anak-anak ini nanti teman-teman akan berkembang menjadi anak yang jauh dari sifat durhaka karena diajarin sama orang tuanya. Bagaimana batasan perilaku yang baik kepada orang tua? Nah, gimana dari kasus ini? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya kesabaran itu harus ada batasnya. Masuk akal kan? Nah, kalau masuk akal, ini adalah sebuah bukti nyata kan teman-teman, bahwa memang betul nih, sabar itu harus ada batasnya. Sekarang pertanyaan kamu pasti begini, oke kak, batasan sabar itu sampai mana sih? Soalnya gue nggak tahu nih, saya nggak tahu kak, sampai titik ini apakah saya sudah termasuk orang bodoh atau orang yang sabar. Karena memang benar teman-teman, antara orang bodoh dan orang sabar itu mohon maaf ya, bedanya tipis banget. Nah sekarang gini, saya akan ajak kamu langsung praktek sekarang juga menjadi seseorang yang ahli sabar. Caranya begini. Sekarang saya minta tolong sama kamu, pikirkan orang yang menzolimi kamu saat ini. Pikirkan wajahnya, pikirkan wajah mereka, pikirkan orang-orang atau orang yang sedang menzolimi kamu atau menyakiti kamu saat ini. Pikirkan. Nah, sekarang saya tanya nih sama kamu, sejauh mana dia menyakiti kamu? Sejauh mana dia menzalimi kamu? Saya tanya lagi kepada kamu ya. Apakah perilaku dia, orang yang kamu bayangin tadi, termasuk perilaku yang menginjak-injak harga diri kamu atau enggak? Nah, untuk bisa mengetahui apakah harga diri kamu terinjak-injak atau tidak, kamu dengarkan dan jawab pertanyaan ini. Pertama, apakah ada hak kamu yang dirampas oleh dia? Hak itu adalah sesuatu hal yang memang harusnya sudah menjadi milik kamu. Tapi sama mereka atau sama dia, tidak diberikan. Itu namanya pelanggaran hak. Ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kesempatan yang kamu berikan kepada mereka berkali-kali sama mereka tuh diludahin atau dilepeh, alias tidak dihargai kesempatan yang kamu berikan kepada mereka? Kan pasti banyak tuh, kamu sabar. Nah, kesabaran kamu ini dihargai atau mohon maaf dilepeh ya, habis-habisan nih. Gak dihargai, selalu menginjak-injak kamu, padahal kesempatan sudah kamu berikan kepada mereka berulang kali. Nah, itu jawabannya ada di hati kamu, cuman kamu yang tahu. Sekarang begini, kalau memang yang pertama tadi ada hak kamu yang diambil oleh mereka, sabar kamu harus diakhiri untuk menjadi hak kamu. Oke, ada hak kamu yang diambil misalnya, gaji udah berapa bulan gak dibayar, komisi udah berapa bulan gak dibayar. Tuntut dia sampai kamu dapetin. Itu wajib kamu lakukan karena kalau kamu terus sabar nih ya, yang ada masalah kamu akan terus dihina, dilindas, dan diinjak-injak sampai kamu tidak punya lagi harga diri. Itu fakta dan itu berbahaya loh.
Yang kedua, ketika kamu sudah kasih dia kesempatan dan terus-menerus tidak dihargai, kesempatan kamu itu tidak dihargai. Saran saya, tinggalkan. Tinggalkan. Kalau yang nomor 2 ini kamu kan gak nuntut apa-apa, ya tinggalin aja. Kamu kan udah ngasih kesempatan dia nih. Misalnya kamu punya pasangan, ya pasangan kamu udah melakukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Misalkan untuk perselingkuhan. Entah dia genit, entah dia bohongin kamu lagi, mukulin kamu lagi. Udah dikasih kesempatan nih, sekali, 2 kali, 3 kali, dia masih begitu, tinggalin itu. Itu namanya sabar yang benar. Sabar yang benar ya seperti ini. Kalau sabar, ya mohon maaf, sabarnya yang masih ada batasnya yang seperti itu, yang biasa kalian dengarkan, maaf, itu menurut saya sih bodoh ya. Dia udah sekali dikasih kesempatan dan dia gitu lagi. 2 kali seperti itu lagi. 3 kali, 4 kali kayak gitu lagi. Masih terus aja kamu kasih kesempatan. Itu namanya bukan sabar, tapi bodoh. Mohon maaf ya. Nah, sekarang udah mulai jelas nih sekarang. Saya minta tolong analisa diri kamu sendiri. Kalau memang benar-benar dari 2 hal tadi kamu ada yang menzolimi. Udah waktunya kamu angkat tangan untuk menuntut segala sesuatu yang menjadi hak kamu. Jelas ya? Jadi itu kesimpulannya gini nih, gampang. Kalau yang pertama ada hak kamu yang dirampas, tuntut sampai hak itu kamu dapetin. Itu adalah langkah yang benar. Yang kedua, kalau kesempatan yang kamu berikan kepada dia tetap tidak dihargai, tinggalkan orang itu dengan segera. Kalau dia adalah karyawan kamu, ya pecat aja. Gampang kan? Nah, ini loh teman-teman yang saya lakukan. Dan aneh tapi nyatanya, ketika saya membatasi sabar, hidup saya berubah menjadi lebih baik. Itu fakta. Sabar dan bodoh itu beda tipis, teman-teman. Caranya untuk menjadi sabar adalah apa yang saya katakan tadi, lakukan. Oke? Kamu ukur sudah sejauh mana kesabaran kamu yang kamu berikan kepada dia sampai saat ini. Saya tidak mau lagi sahabat kutipan motivasi dizolimi karena mereka menjadi orang baik. Orang baik itu kalau kebablasan bisa dizolimi loh. Gak bagus kan? Nah, orang baik harus cerdas dan tahu mana batasan-batasannya. Betul nggak sih? Nah, sekarang saya ingin kamu praktekkan ini semua. Coba sadari sampai mana kesabaran kamu saat ini. Kalau memang sudah melewati batas, lakukan langkah-langkah seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang belum melampaui batas, nggak apa-apa. Silahkan bersabar terus sampai batasan yang saya katakan tadi terlanggar. Jelas ya teman-teman? Jadi sekali lagi saya katakan kalau kamu mendengar ahli sabar, katakan kepada teman-teman kamu, ahli sabar itu adalah orang yang paham betul kapan harus terus sabar dan kapan dia harus berhenti bersabar. Gimana teman-teman? Masuk akal ya? Nah, ini dia. Inilah gunanya kamu terus mendengarkan kutipan motivasi supaya diri kamu bisa berkembang menjadi manusia yang bisa berbuat baik pada jalur yang seharusnya. Tidak terzolimi. Silakan sebar video ini jika kamu rasa video ini sangat bermanfaat untuk kamu, agar teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu juga mendapatkan kebaikan ini. Masih bersama saya di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!